saya lihat dari statement dari Dirtipidum ini nggak ada dia memeriksa ijazah Joko Widodo. Desmond, lo itu mendingan nggak usah ngurusin ijazah Pak Jokowi dulu deh. Soalnya kenapa? Ijazah lo sendiri aja juga diduga palsu. Rektor Universitas Yamaguchi yang ada di Jepang sana, dan kata rektor Universitas Yamaguchi itu di kampus tersebut tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Resmond Sianipar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke teman-teman, gimana kabarnya di hari ini teman-teman? Jadi mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Oke, kita sambil menunggu informasi siang nanti, yang dimana 3 tim dari TPUA tersebut mau dipanggil ke Mabes Polri teman-teman ya. Sambil menunggu info tersebut, dan lanjut untuk videonya kita dengarkan dulu. Dan jangan lupa nanti yang sudah menonton di video ini silahkan komen di kolom komentar saya. Lanjut. Coba Anda oprek-oprek tentang ijazah itu yang Anda katakan palsu itu, coba. Oprek. Begini ya Pak ya. Oke, nah, pengamatan saya secara frame demi frame dari konvers tersebut, jadi jangan sembarangan ya, nggak ada Ijazah yang saya tanya, ijazah bukan asli apa fotokopi ijazahnya? Itu loh ijazah dari yang ditunjukkan Dokter Sigi. Asli apa fotokopi? Udah clear. Loh, patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ya bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu, karena beliau ini yang memegang di labnya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Saya kayu satu persatu, ini kayu apa? Oh merbau, ini kayu apa? Kayu jati, oh ini kayu apa? Kayu mauni. Baunya seperti apa? Beliau Pak Insinyur Kasmujo jagonya. Kalau tanggapannya dari Pak Kasmujo sendiri terkait adanya gugatan itu gimana Pak? Kemarin sempat cerita tanggapannya dari Pak Kasmujo terkait gugatan itu gimana Pak? Ya beliau ya biasa saja. Pak, kalau polemik ini kan sudah mulai merembet ke Pak Kasmujo yang notabene nggak ada hubungannya, ini tanggapannya seperti apa Pak? Ya ini memang sebetulnya hal yang ringan, tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum, karena kalau enggak berkepanjangan terus. Akan tunjukkan bukti-bukti pemeriksaan primary evidence ketika saya memberikan skripsi waktu itu, dan ketika apa yang ditunjukkan oleh kader salah satu. Nah oke teman-teman, itu tadi juga ada video dari Pak Jokowi selesai bersilaturahmi di rumahnya Pak Kasmujo ya, kalau nggak salah itu dosen dari Pak Jokowi, dan menerangkan di situ juga katanya untuk video yang baru saja kita simak itu, ini harus diajukan ke ranah hukum. Oke, ini juga ada sepertinya Roy Suryo yang masih ngeyel, dan kita sambil menunggu info nanti siang ya mengenai Roy Suryo, juga Resmond sekaligus Dr. Tifa dipanggil Mabes Polri. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih semuanya. Nah, ini t-shirt yang saya pakai. Mungkin teman-teman yang sudah menonton di channelnya Vicky Himbong tahu kalau t-shirt ini dari Mas Vicky Himbong. Oke, jadi sukses selalu Mas Vicky Himbong. Juga kita teruskan lagi untuk videonya mengenai Roy Suryo tersebut yang nanti kalau nggak salah jam 10 ya, itu dipanggil ke Mabes Polri. Dan inilah statement dari Roy Suryo tersebut. Lanjut.
satu partai SI itu, dan yang dijualkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Dr. Sigit Sunarta yang mengisi itu berupa fotokopi. Kalau fotokopinya dan yang diposting itu asinkron, ya berarti itu bisa dianalisis. Kalau nanti misalnya ternyata yang di tempat lain, ini malah jadi soal ini, jadi berita. Jadi selama ini yang dipakai untuk disebut ijazah itu apa? Tapi sekali lagi, skripsi itu abal. Skripsinya tidak patut dan tidak layak. Skripsinya kita berani main 99,9% itu adalah palsu. Kalau skripsinya palsu, ibaratnya Mas Tif, ini kayak telur. Kalau telurnya busuk ya nggak akan netes jadi ayam. Nggak mungkin telur netes jadi ayam. Itu kan kalau skripsinya busuk, ya mungkin ijazahnya jadi. Dari perkembangan yang ada, bukti barunya itu, dan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro, sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor apa keterangan anak itu? Keterangan anaknya yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soe Mitro, ya, sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya benar Sumitro. Yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri, dan anaknya itu Aida Grenburi itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di ijazah bukan ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro, begitu. Sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Nah, ini lagi-lagi cari-cari alasan lagi, dan saat ini yang dipermasalahkan adalah tulisan dari Soe Mitro sama Sumitro, gitu. Jadi kita dengarkan lagi, oke. Sehingga itulah kenapa gitu kan, apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum, itu meningkat kualitasnya. TPUA ini menyampaikan itu sebagai bukti tambahan agar apa yang berkembang di media massa itu menjadi bukti hukum sekarang, gitu, yang harus menjadi dasar bagi pihak Bareskrim yang sudah mendapatkan bukti pertama, bukti tambahan, sekarang tambah bukti baru, harus bergerak, harus bertindak, begitu. Ada lagi yang dipermasalahkan ini. Nah, ini Rizal Fadilah ini memang mulai kemarin teman-teman ya, tapi dipanggil ke Mabes Polri dia mangkir itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Karena ini sudah sangat nyata dan mencelakai orang, dan sudah bakal memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang banyak. Sudah buat Bambang ya, ini sudah ada bukti juga akibat dari situ, gitu kan, ada orang yang dipenjara atau ditahan. Jadi sebenarnya harapan kami ke sini itu sebetulnya ingin mendesak agar Bareskrim sebagai penegak hukum segera melangkah, gitu. Dan kalau perlu ini tanggal 15 April besok dan 16 April besok kita akan ke UGM, kemudian akan ke Solo, dampingi oleh Bareskrim, biar langsung dapat fakta, gitu. Hayu bareng-bareng, karena udah ada yang ngancam gitu. Apalagi ada yang mengancam segala macam di sana. Walaupun kita tidak takut pada ancaman seperti itu, tapi tentu sebagai penegak hukum punya kewajiban, gitu kan, untuk melayani masyarakat, melayani rakyatnya. Oleh karena itu kita mengajak ya Kang Egi ya, Bang Egi ya, Prof Egi, bukan laporan saja. Bukan laporan saja. Mengajak, ayo bareng-bareng kita ke UGM. Kalau perlu tanggal jaksa 15. itu juga, jaksanya itu lagi. Kemudian tanggal 16, ayo kita sama-sama ke rumah Jokowi. Dan kalau sudah sampai kepada keputusannya secara hukum di Bareskrim ini, cepat sita itu. Sita skripsinya Jokowi. Jadi, mumpung nanti Pak Bareskrim datang ke Jogja dan Solo, sekaligus
saja panggil rektor ke sini untuk proses pemeriksaan penyelidikan, gitu, penyidikan. Tanggal 16 jangan kabur. Kemudian panggil Sigit, mungkin juga nanti berkembang panggil Pratikno. Ya, akhirnya dengan tanggal 16 panggil ya dekan Sigit, Sigit tadi, rektor, dekan, Pratikno, ya, Jokowi juga tanggal 16 sekalian saja bikin surat panggilan. Begitu. Dengar guys, dengarkan dari Rizal Fadilah ini. Dia cari-cari masalah lagi. Lanjut. Jadi semuanya akan clear, cepat selesai. Begitu dalam proses ini. Ini bukan masalah sederhana, ini bukan masalah enteng. Ini skandal nasional, ini skandal internasional. Memalukan bangsa Indonesia. Memalukan bangsa Indonesia yang menimpa atau dilakukan oleh seorang presiden yang kemudian menjadi mantan presiden yang masih cawe-cawe juga sampai sekarang, seolah-olah masih berkuasa. Oleh karena itu, anaknya jadi wapres. Berhasil. Oleh karena itu, hentikan kejahatan itu. Hentikan perbuatan curang itu. Hentikan pembodohan kepada rakyat dan bangsa Indonesia itu. Takbir. Insya Allah tanggal 15, tanggal 16 adalah proses menuju penghentian kejahatan Joko Widodo. Ya. Nah, oke teman-teman. Jadi nanti kita lihat saja waktu dipanggil Mabes Polri, teman-teman ya. Oke, ini juga ada Rismon, teman-teman. Yang kemarin juga sempat ngeyel, sempat debat di podium ya, waktu ada acara debat di salah satu televisi tentunya. Oke, kita dengarkan. Kalau enggak kita minta pengadilan internasional aja ini ya, ijazah Jokowi ini. Ya Parcok ini sudah atau masih di apa namanya? Masih dipegang kuat oleh Jokowi karena Listio Sigit Prabowo itu masih anak buahnya dari Solo sana ya. Dan kita kecewanya statement dari Pak Prabowo ya, ijazah palsu gitu aja kok, apa dibilang sih, ijazah palsu kok diributin, nanti ijazah saya diributin juga katanya. Ini bukan masalah sekedar selembar kertas Pak Prabowo Subianto ya. Ini masalah kejujuran, apalagi kejujuran akademik. Untuk menjadi seorang presiden, presiden ya harus jujur agar dia dalam mengambil kebijakan ya jujur juga gitu loh dasarnya gitu kan begitu. Ini bukan masalah sepele ini. Nggak tahu, kecewa sekali saya membacanya itu ya, ada seorang presiden menyepelekan kasus seperti ini. Nah, ini baru saja Rismon juga mengatakan dia kecewa dengan Bapak Presiden kita, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, dengarkan ocehannya Rismon. Alasan mengapa Barreskrim harus usut lebih dahulu dugaan ijazah palsu Jokowi, ya iyalah, nanti itu pencemaran nama baik dan lainnya, uji dulu benar itu ya, lembar-lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan ijazahnya gitu loh. Saya lihat dari statement dari Dirtipidum ini nggak ada dia memeriksa ijazah Joko Widodo ya. Jadi cuma dokumen perbandingan apa tadi dibilang itu. Coba kita tonton video dulu berikut ini. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Nah, dengarkan teman-teman ya, dia sudah mengatakan katanya Rismon itu Pak Jokowi harus disingkirkan katanya. Nah, ini juga ada yang tidak menyukai Rismon tentunya ya, dia langsung membuat VT. Mungkin kita perlu jawabannya seperti apa. Oke, lanjut lagi. Asingkan dasmu. Rismon, lo itu mendingan nggak usah ngurusin ijazah Pak Jokowi dulu deh. Soalnya kenapa? Ijazah lo sendiri aja juga diduga palsu. Nih, kemarin ada email dari rektor Universitas Yamaguchi yang ada di Jepang sana. Dan kata rektor Universitas Yamaguchi itu di kampus tersebut tidak pernah mengeluarkan ijazah
atas nama Resmond Sianipar gitu loh. Jadi gelarmu yang katanya ahli digital forensik itu berarti juga palsu dong. Terus nih si Tifa yang katanya juga dokter lulusan kampus Driarkara, dan sementara itu dari pihak kampus Driarkara itu langsung klarifikasi bahwa Tifa itu bukan lulusan S3 dari kampus tersebut, bukan lulusan dokter filsafat dari kampus tersebut. Berarti palsu juga dong ini ijazah dokter Tifa ini. Nah, sudah dengar teman-teman, ini penjelasan dari netizen ya, yang kemarin juga kemungkinan searching di universitas tersebut. Oke, kita dengarkan lagi. Terus nih buat si Panci ya, si Panci. Kenapa Panci itu kok bisa menjadi pakar telematika? Padahal telematika itu kan singkatan dari telekomunikasi dan informatika. Sementara si Panci ini saat kuliah di UGM itu S1-nya si Panci ini mengambil komunikasi. Lalu S2-nya si Panci ini mengambil jurusan Magister Kesehatan. Dan setelah menjadi Menpora, si Panci itu mengambil semua perabotan di rumah dinasnya. Dan anehnya lagi, mereka bertiga itu yang meneliti ijazahnya Pak Jokowi itu ternyata belum pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi. Jadi yang mereka teliti itu ijazah Pak Jokowi yang ngambilnya dari medsos. Dan di Surakarta, Jawa Tengah, ada salah satu pengacara penggugat Pak Jokowi bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ternyata pengacara tersebut malah dijadikan tersangka sama Polres Sukoharjo. Soalnya kenapa? Soalnya ijazah sarjana hukumnya itu juga palsu. Nah, ini bedes tuwean nih ikut-ikutan juga nih. Mau ngomong apa nih si bedes tuwean ini? Salam Pancasila. Cara memastikan ijazah Jokowi asli atau palsu sangat mudah. Tidak ada yang susah bagi peci merah. Cara mengetahui ijazah Jokowi asli atau palsu itu bisa dimulai pada saat awal karir politik Jokowi, yaitu menjadi wali kota Solo. Jokowi mendaftar menjadi calon wali kota itu pada tahun 2005. Ya, dia mendaftar melalui partai PDIP. Kalau orang-orang bilang PDIP tahu bahwa ijazah Jokowi palsu, ya tidak juga. Yang tahu adalah KPUD Kota Solo waktu Jokowi mendaftar atau mencalonkan diri. Ini loh bedes peci merah, si untu palsu, si gigi palsu. Daripada lo itu ikut-ikutan ngurusin ijazahnya Pak Jokowi, mendingan lo itu ngurusin gigimu yang palsu itu dulu. Jadi menurut saya gini aja sih bedes peci merah ini, daripada dikasih gigi palsu gitu, mending gigimu itu diganti dengan gigi persneleng, biar omonganmu bisa terus jeplak-jeplak, jengat-jengat. Drogok. Nah, oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari bapaknya, ini sangat detail sekali teman-teman. Mengenai Roy Suryo, juga mengenai Resmond. Jadi kita sambil menunggu, itulah penjelasan dari para netizen, dan ambil hikmahnya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa nanti juga ada video lagi dari Banyuwangi Official. Terima kasih, sehat selalu, salam buat warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita dengarkan single lagu dari YouTuber Nusantara. Terima kasih, thank you.
injeksi right media, kebenaran selalu juaranya. Ronaldo Baskanto bicara tegas, Ronaldo SB tak pernah lepas. Moto B kreatif penuh ide cerdas, kan update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama